Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali. Tahukah Anda bahwa beberapa kesalahan kecil di dapur ternyata bisa mengubah telur yang Anda konsumsi yang dasarnya sumber protein bisa berbahaya bagi tubuh? Telur sering dipuji sebagai salah satu sumber protein, vitamin, dan nutrisi terbaik. Namun, kenyataannya adalah apakah telur itu baik atau buruk bagi Anda? Semuanya bergantung pada bagaimana Anda menyiapkannya, menyimpannya, dan memasaknya. Dalam sesi kali ini, kita akan mengungkap 5 kesalahan umum yang dapat membuat telur menjadi lebih merugikan daripada menyehatkan. Beberapa di antaranya mungkin akan mengejutkan Anda, terutama jika Anda telah mengonsumsi telur dengan cara yang sama selama bertahun-tahun tanpa ragu. Penting untuk disimak sampai akhir, karena ini bukan hanya tentang menghindari kesalahan. Ini tentang membuat perubahan sederhana yang dapat memberi dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Kita akan membahas apa yang terjadi ketika telur disiapkan secara keliru, dan apa yang bisa Anda lakukan agar telur tetap menjadi sumber nutrisi yang meningkatkan kesehatan, alih-alih menjadi bahaya tersembunyi. Jika Anda ingin memastikan telur Anda tetap menjadi sumber nutrisi yang meningkatkan kesehatan alih-alih menjadi bahaya tersembunyi, jangan sampai terlewat. Mari kita mulai. 1. Memasak telur terlalu matang. Kesalahan nomor 1, dan ini yang paling umum, memasak telur pada suhu terlalu tinggi atau terlalu lama. Telur memang kaya protein, lemak sehat, dan vitamin penting. Namun memasaknya pada suhu yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan komposisi yang merugikan. Saat telur dimasak terlalu matang, entah digoreng sampai pinggirannya gosong kecoklatan, direbus sampai kuning telurnya berwarna abu-abu kehijauan, atau diorak-arik dengan aki besar, telur mengalami oksidasi. Oksidasi ini dapat memicu pembentukan senyawa yang merugikan, terutama kolesterol teroksidasi. Kolesterol jenis ini telah dikaitkan dengan peningkatan peradangan dan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Pernahkah Anda mencium bau belerang yang kuat setelah merebus telur terlalu lama? Itu adalah pertanda bahwa telur sudah overcook. Ini terjadi karena belerang dalam putih telur bereaksi dengan zat besi dalam kuning telur membentuk besi sulfida. Meskipun tidak membuat telur menjadi beracun, ini adalah indikasi jelas bahwa nutrisi di dalamnya telah rusak selama proses memasak. Seandainya Anda adalah seseorang yang sudah bertahun-tahun suka menggoreng telur, sampai pinggirannya renyah, mengira rasanya lebih enak. Tapi seiring waktu, Anda mulai merasakan ketidaknyamanan pencernaan dan sering mulas. Setelah Anda menyadari bahaya kolesterol teroksidasi, Anda beralih memasak telur dengan api kecil, diorek-arik lembut, alih-alih digoreng agresif. Dalam beberapa minggu, Anda mungkin akan merasakan jauh lebih baik, kembung berkurang, dan energi meningkat. Selain itu, panas yang berkepanjangan dapat merusak nutrisi kunci, seperti vitamin B12, folat, dan antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin, yang penting untuk kesehatan otak dan mata. Solusinya, masak telur Anda pada suhu yang lebih rendah. Merebusnya sebentar, poaching, merebus tanpa cangkang, atau mengorak-ariknya dengan lembut dapat membantu menjaga nutrisi sekaligus meminimalkan oksidasi. 2. Mengonsumsi telur mentah atau setengah matang. Beralih ke kesalahan kedua, mengonsumsi telur mentah atau setengah matang. Banyak orang percaya bahwa memakan telur mentah adalah cara terbaik untuk mendapatkan nutrisi maksimal. Namun, cara ini juga membawa resiko kesehatan serius. Meskipun kaya nutrisi, mengonsumsi telur mentah dapat membuat Anda terpapar bakteri berbahaya seperti Salmonella yang dapat menyebabkan keracunan makanan parah. Ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi lansia, karena sistem kekebalan tubuh yang melemah membuat mereka lebih sulit melawan infeksi. Gejala infeksi Salmonella dapat meliputi demam, kram perut, diare, dan bahkan dehidrasi. Bagi orang yang lebih tua, ini dapat dengan cepat berkembang menjadi kondisi serius yang memerlukan rawat inap. Bayangkan, jika Anda terbiasa memulai pagi dengan smoothie yang mengandung telur mentah, yakin itu adalah cara terbaik menyerap nutrisi.
Namun suatu hari Anda mengalami sakit perut parah yang berlangsung selama berhari-hari dan didiagnosis menderita keracunan salmonella. Anda mungkin tidak akan pernah menyangka telur yang selama ini dianggap sehat adalah penyebabnya. Alasan lain untuk menghindari telur mentah adalah karena telur mentah mengandung senyawa bernama avidin yang mengikat biotin. Biotin adalah vitamin B esensial yang mendukung metabolisme dan fungsi saraf. Ketika telur dimakan mentah, avidin mencegah tubuh menyerap biotin dengan baik, yang seiring waktu dapat menyebabkan defisiensi. Memasak telur menonaktifkan avidin, memungkinkan tubuh Anda menyerap semua manfaat dari nutrisi. Meskipun ada klaim bahwa telur organik atau free range aman, faktanya telur apapun dari sumber manapun dapat membawa bakteri. Solusi paling aman adalah memastikan telur Anda matang sempurna. Jika Anda benar-benar menyukai kuning telur yang meleleh atau runny yolk, pastikan Anda menggunakan telur pasteurisasi untuk mengurangi resiko. Namun, memasaknya sampai putih dan kuning telur mengeras tetap merupakan pilihan yang paling aman. 3. Menyimpan telur matang secara keliru. Kesalahan ketiga, menyimpan telur yang sudah dimasak secara tidak benar. Banyak orang tidak berpikir dua kali tentang cara mereka menyimpan telur setelah dimasak. Padahal, penyimpanan yang salah dapat mengubah makanan Anda menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri berbahaya. Ketika telur matang dibiarkan pada suhu kamar terlalu lama, bakteri dapat berkembang biak dengan cepat. Setelah telur matang mencapai zona bahaya, suhu, patogen berbahaya dapat mulai tumbuh hanya dalam beberapa jam. Penyakit bawaan makanan cenderung berdampak lebih parah pada orang dewasa yang lebih tua. Jika Anda pernah membiarkan setiring orak-arik telur di meja dapur selama beberapa jam dan tetap memakannya, Anda mungkin tanpa sadar telah menempatkan diri Anda pada risiko. Semakin lama telur matang berada di luar, semakin besar kemungkinan berkembangnya bakteri. Telur rebus misalnya, harus dikonsumsi dalam waktu 1 minggu setelah direbus. Sementara telur orak-arik atau goreng, paling baik dikonsumsi dalam waktu 3 hingga 4 hari, dan harus selalu disimpan di dalam lemari es dalam wadah kedap udara. Seandainya Anda adalah orang yang suka membuat orak-arik telur dalam jumlah besar di awal minggu dan menyimpannya di wadah yang hanya tertutup longgar di lemari es. Setelah mengalami sakit perut berulang, Anda mungkin menyadari kebiasaan penyimpanan tersebut adalah masalahnya. Poin penting lainnya, perhatikan kontaminasi silang. Jika telur matang diletakkan dekat daging mentah atau sayuran yang tidak dicuci, bakteri dapat berpindah. Juga, hindari memanaskan ulang telur secara berlebihan di microwave. Panas yang tinggi tidak hanya merusak nutrisi, tetapi juga menciptakan tekstur yang keras dan tidak menggugah selera. Cara yang lebih baik adalah memanaskannya kembali dengan lembut di atas kompor dengan api kecil. Tambahkan sedikit air atau kaldu agar tidak mengering. 4. Menggunakan telur retak atau kedaluarsa. Kesalahan keempat, mengonsumsi telur yang retak, kedaluarsa, atau disimpan secara tidak benar. Ini adalah salah satu cara termudah untuk mengubah telur menjadi bahaya kesehatan. Meskipun terlihat baik dari luar, jika telur sudah melewati masa terbaiknya atau memiliki retakan kecil di cangkangnya, ia dapat menyimpan bakteri berbahaya seperti salmonella. Banyak orang mengandalkan tanggal kedaluarsa, tetapi kesegaran telur juga bergantung pada cara penyimpanannya. Cara terbaik untuk memeriksa kesegaran adalah dengan uji air sederhana. 1. Isi mangkuk dengan air dingin, masukkan telur. Jika tenggelam dan berbaring datar, telur itu sangat segar. Jika berdiri tegak di dasar, ia masih baik, tetapi harus segera digunakan. Jika mengapung, buanglah. Itu pertanda telur sudah tua. Jika Anda tidak pernah berpikir untuk memeriksa telur sebelum menggunakannya, dan suatu pagi Anda memasak telur yang berbau aneh, Anda mengabaikannya, namun dalam beberapa jam Anda mengalami keracunan makanan. Kejadian ini mungkin akan membuat Anda mulai melakukan uji air sebelum menggunakan telur. Perhatian khusus, jika telur mengalami perubahan suhu, seperti diangkut dalam mobil yang panas, atau disimpan di pintu kulkas yang suhunya tidak stabil, dapat terjadi kondensasi. Kondensasi ini menciptakan lingkungan yang sempurna bagi bakteri untuk tumbuh. Selalu simpan telur di bagian terdingin kulkas Anda.
Dan untuk telur yang retak, bahkan retakan sekecil ham pun dapat menjadi pintu masuk bakteri. Jika Anda tidak sengaja membawa pulang telur yang retak, sebaiknya jangan ambil resiko dan buang saja. 5. Mengkombinasikan telur dengan minyak masak yang tidak sehat. Kesalahan terakhir yang sering diabaikan, menggunakan jenis minyak masak yang salah. Telur adalah makanan bergizi, tetapi minyak yang Anda gunakan untuk memasaknya dapat membuat perbedaan besar antara hidangan yang menyehatkan dan hidangan yang berkontribusi pada peradangan jangka panjang. Banyak minyak, terutama minyak sayuran yang sangat diproses, seperti minyak kedelai, jagung, atau kanola yang dimurnikan, akan rusak pada suhu tinggi, menciptakan senyawa berbahaya. Jika Anda seling menggoreng telur dengan minyak ini, Anda mungkin tanpa sadar terpapar lemak trans dan lipid teroksidasi. Lemak yang tidak sehat ini telah dikaitkan dengan peningkatan peradangan, penyakit jantung, dan bahkan penurunan kognitif. Masalah lain adalah titik asap atau smoke point minyak. Titik asap adalah suhu di mana minyak mulai rusak dan melepaskan senyawa berbahaya, yaitu radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan mempercepat penuaan. Bayangkan seseorang yang telah memasak telurnya dengan minyak sayuran selama puluhan tahun. Setelah beralih ke alternatif yang lebih sehat, seperti mentega, ghee, minyak kelapa, atau minyak zaitun ekstra virgin, ia mungkin merasa tidak lagi lesu setelah makan dan pencernaannya membaik. Perubahan kecil ini dapat memberikan dampak yang nyata. Pilihan minyak yang lebih baik, yaitu mentega atau ghee, minyak kelapa, minyak zaitun ekstra virgin untuk suhu rendah sedang, atau minyak alpukat yang memiliki titik asap tinggi dan kaya lemak sehat. Intinya adalah bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi bagaimana Anda menyiapkannya. Memilih lemak yang tepat dapat meningkatkan manfaat nutrisi dari telur, sekaligus menghindari peradangan yang tidak perlu. Nah, Sobat Sehat, kita telah membahas 5 kesalahan umum: memasak terlalu matang, memakannya mentah, penyimpanan yang salah, menggunakan telur kedaluarsa atau retak, dan minyak masak yang keliru. Telur adalah makanan yang luar biasa, tetapi perubahan kecil dalam penanganan, penyimpanan, dan cara memasak dapat membuat perbedaan antara mendukung kesehatan Anda dan menempatkan diri Anda pada risiko yang tersembunyi. Langkah sederhana yang bisa Anda lakukan mulai hari ini. 1. Turunkan api saat memasak telur untuk menghindari oksidasi. 2. Masak telur hingga matang untuk menghilangkan risiko salmonella. 3. Simpan telur matang di kulkas dalam wadah kedap udara dan konsumsi dalam beberapa hari. 4. Lakukan uji air untuk memastikan telur Anda segar dan buang telur yang retak. 5. Ganti minyak goreng yang diproses dengan minyak yang lebih stabil dan sehat, seperti mentega, ghee, atau minyak alpukat. Tubuh Anda mengandalkan makanan yang Anda konsumsi. Membuat pilihan yang lebih cerdas tentang cara Anda menyiapkan makanan dapat berdampak jangka panjang pada energi, pencernaan, dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Ini bukan tentang berhenti makan telur. Ini tentang menikmatinya dengan cara yang memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan potensi resikonya. Terima kasih telah bergabung hari ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Jika Anda menyukai video ini dan merasa terbantu, silakan sukai, subscribe, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk menginspirasi dan mengedukasi Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.